Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Masudi di pembelajaran matematika. Hari ini untuk kalian kelas 7 ya, kita akan mempelajari matematika tentang bilangan bulat ya, tentang bilangan bulat. Nah, apa saja yang akan kita pelajari untuk hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah konsep bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita langsung saja ke materi bilangan bulat ya. Bilangan bulat bab pertama itu bilangan bulat bab pertama iya. Oke, ini bilangan bulat ya, bilangan bulat. Ya, bilangan bulat oleh part 1, bagian pertama oleh saya Muhammad Arif Masudi. Nah, di sini kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa campuran desimal persen. Ya, ini adalah kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah A1, menjelaskan konsep bilangan bulat, yang B, membandingkan bilangan bulat. Nanti ada tambahan yaitu mengurutkan bilangan bulat. Selanjutnya, yang pertama, konsep bilangan bulat. Nah, konsep bilangan bulat. Kamu tahu apa namanya termometer ya? Termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu zat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu zat. Nah, pada termometer untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat digunakan tanda negatif ya. Kalau di bawah 0 derajat itu ada tanda negatif. Contoh, ini ya, contoh. Selama bulan Januari, suhu tertinggi di kota Berlin adalah 2 derajat Celcius di atas titik beku. Nah, titik beku di sini adalah 0 derajat. Sedangkan suhu terendah 3 derajat Celcius di bawah titik beku 0 derajat Celcius. Nah, bilangan apakah yang digunakan untuk menunjukkan kondisi cuaca di kota Berlin? Nah, bilangan apa yang digunakan pada suhu cuaca di kota Berlin? Nah, kalau di sini disebutkan bahwasanya di sini itu 2 derajat di atas titik beku atau di atas 0, berarti dia bernilai positif ya, bernilai positif. Nah, akan tetapi jika suhu terendahnya 3 derajat di bawah titik beku, berarti dia negatif. Jadi kalau di atas 0 itu positif, kalau di bawah 0 itu negatif. Gitu. Baik, selanjutnya suhu 2 derajat ini ya, tadi yang saya katakan suhu 2 derajat di atas titik beku bisa ditulis plus 2 derajat atau hanya 2 derajat saja. Sedangkan suhu 3 derajat di bawah titik beku bisa ditulis negatif 3 derajat Celcius. Nah, bilangan plus 2 dan negatif 3 adalah contoh bilangan bulat. Nah, contoh bilangan bulat. Nah, ini plus 2 atau positif 2 disebut bilangan bulat positif, sedangkan negatif 3 disebut bilangan bulat negatif. Nah, itu ya, saya ulangi lagi. Untuk yang di atas 0, bilangan yang di atas 0 itu disebut bilangan bulat positif. Dan yang di bawah 0 itu disebut bilangan bulat negatif. Sehingga bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian. Apa saja?
bilangan bulat positif. Berapa bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah hanya satu saja, yaitu 0. Nah, jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3, yaitu bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, contoh, di sini ada pertanyaan, suhu freezer untuk mengawetkan makanan tertera 10 derajat di bawah titik beku. Nah, 10 derajat di bawah titik beku, berarti jawabannya penulisannya adalah negatif, karena dia berada di bawah titik beku, berarti negatif 10 derajat Celcius. Gitu. Nah, kemudian ada lagi misalnya, kalau ada sebuah berita, ya, sebuah berita suhu di Dieng itu mencapai 3,5 derajat di bawah 0. Berarti artinya dia bisa ditulis dengan menggunakan negatif 3,5 derajat Celcius karena di bawah 0. Jadi dia termasuk bilangan bulat negatif. Nah, oke, selanjutnya. Nah, membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang bilangan bulat tadi saya katakan, bilangan bulat itu kan ada 3 bagian, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Nah, di sini 0 berdiri hanya 1 blok. Nah, bilangan bulat positif itu saya ulangi lagi, bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat positif ini, ya, bilangan bulat positif ini semakin ke kanan atau semakin ke atas, ini kalau saya putar juga bisa, ini jadi saya putar ke atas atau bawah, itu juga sama saja. Semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan, ini ya, ini semakin ke kanan, dia nilainya semakin besar. Jadi, misalnya 1 dengan 2, itu lebih besar mana? Lebih besar 2. 2 dengan 3, lebih besar dari mana? 3. 3 dengan 4, lebih besar mana? 4 dengan 10, lebih besar mana? 10. Jadi, bilangan semakin ke kanan, itu semakin besar. Nah, berbeda dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau bilangan bulat negatif itu kalau semakin ke kiri semakin kecil. Ya, semakin kecil. Jadi bilangannya kalau semakin ke kiri itu bilangannya semakin kecil nilainya. Jadi misalnya negatif 1 dengan negatif 2. Itu lebih kecil negatif 2. Ya, jangan lupa, negatif 1 dengan negatif 2 itu lebih kecil negatif 2. Lebih kecil negatif 2. Negatif 2 dengan negatif 7, lebih kecil negatif 7. Jadi, sekarang kalau ditanyakan negatif 6 dengan negatif 10. Negatif 6 dengan negatif 10. Itu lebih kecil yang mana? Lebih kecil dengan yang negatif 10. Jadi kalau ada negatif, walaupun bilangannya itu semakin besar, ya bilangannya semakin besar, tapi kok ada negatif, jadi dia bilangan bulat negatif, itu semakin besar bilangannya, itu semakin kecil nilainya. Semakin kecil nilainya. Tapi kalau bilangan bulat positif, semakin besar bilangannya, semakin besar juga nilainya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, cara membandingkan bilangan bulat cukup melihat posisi bilangan pada garis bilangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, semakin bilangan sebelah kiri selalu lebih kecil dari 0. Nah, dan bilangan dari bilangan di sebelah kiri, sehingga semakin ke kiri posisi bilangan maka semakin kecil. Begitu juga yang bilangan semakin kanan. Gitu. Nah, bagaimana contohnya? Ini contohnya. Sekarang kita urutkan. Ada bilangan 2, negatif 3, ada bilangan positif 2, negatif 3, positif 5, negatif 6, 0, 4. Nah, kita mau urutkan dari
Yang kecil ke besar. Oke, yang kecil yang ke besar. Berarti kalau dari kecil ke besar, itu kita cari yang paling kecil dulu. Ya, yang paling kecil. Yang paling kecil di sini ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada bilangan bulat 0 ya, ada bilangan bulat 0. Oke. Nah, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif di sini yang paling ada negatif 3 dan negatif 6. Ada negatif 3 dan negatif 6. Nah, semakin ke kiri berarti semakin kecil, ya kan? Nah, antara negatif 3 dan negatif 6 itu paling kiri yang mana? Paling kiri yang 6. Berarti yang paling kecil adalah negatif 6 dibandingkan dengan negatif 3. Sehingga lebih besar mana? Negatif 3 dengan negatif 6. Lebih besar negatif 3. Sehingga urutan pertamanya adalah negatif 6, baru negatif 3. Kemudian antara negatif 3 dengan 0 lebih besar 0. Nah, itu. Kemudian ada bilangan bulat positif. Berapa saja yang tadi di soal? Ada 2, 5, dan 4. Nah, kalau semakin ke kanan semakin besar. Itu kalau bilangan bulat positif. Nanti urutannya adalah 2, 4, dan 6. Nah, itu adalah untuk mengurutkan. Nah, contoh lain misalnya. Misalnya contoh lain ya. Contoh lain untuk mengurutkan. Nah, mengurutkan bilangan bulat. Contoh mengurutkan dan membandingkan. Yang pertama kita membandingkan dulu. Yang membandingkan. Nah, misalnya di sini ada misalnya di sini ada bilangan negatif 12 ya. Bilangan negatif 12 dan negatif 28. Oke. Negatif 12 dan negatif 28. Ini lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang mana? Negatif 12 dengan negatif 28. Negatif 12 dengan negatif 28 itu semakin ke kiri adalah yang negatif 28. Ya, kalau negatif itu bilangannya semakin besar, nilainya semakin kecil. Nah, berarti lebih besar yang negatif 12. Itu. Jadi tandanya seperti ini. Kalau dalam bahasa Jawa itu kalau yang lebih besar yang dicaplok, ya kan? Yang lebih besar yang dicaplok. Itu yang kalau bahasa Jawa. Nah, tapi kalau dalam bahasa matematikanya dengan menggunakan lambang seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian ada contoh lagi misalnya kalau ada 12, jangan 12, misalnya 15 bandingkan dengan 29 misalnya. Nah, 15 dengan 29 ya, 15 dengan 29. Ini lebih besar yang mana? 15 29. 15 dan 29 itu lebih besar yang 29, betul. Karena dia bilangan bulat positif, bilangan bulat positif. Jadi kalau bilangan bulat positif, saya ulangi lagi, dia semakin ke kanan atau semakin ke atas itu semakin besar. Jadi tandanya kalau yang besar adalah yang dicaplok, itu dalam bahasa Jawanya itu dicaplok, alias kalau dimakan. Nah, ini tandanya seperti ini. Nah, contoh lagi misalnya kalau sekarang saya punya 1 2 3 ABC ya, 1 2 3 ABC. Kemudian ada 2 3 4 B 2 3 4 ABC ya. Loh Pak, kalau seperti ini bagaimana? Ini ada 1 2 3 ABC, titik 2 3 ABC. Ini kalau kita membandingkan bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Dulu di SD atau MI kamu sudah mendapatkan materi tentang bilangan, yaitu ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, dan lain sebagainya, dan seterusnya ya kan. Nah, di sini juga sama. Kita lihat di sini, ABC ini adalah variabel. Jadi kamu nanti akan mendapatkan tentang variabel. Intinya ABC ini ada juga sebuah nilai atau
dia apa ya, pengganti bilangan lah istilahnya seperti itu. Nah, di sini 1 2 3 ABC, 2 3 ABC. Nah, di sini 1 2 3 ABC ini ada berapa? Ada berapa angka di sini kita lihat. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Berarti kalau ada 6 dia bernilai membacanya adalah 123.000 ABC. Berarti kan dia 123.000. Berarti dia ratusan ribu, ya kan? Ini berarti yang pertama ini adalah ratusan ribu. Sedangkan yang ini, yang kedua, 23 ABC. 23 ABC ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Ada 5. Oke, ada 5 berarti di sini kalau ada 5 kita membacanya menggunakan 23.000 ABC. 23.000. 23.000. 23.000 berarti ini puluhan ribu. Ini ratusan ribu. Dan semuanya positif, ya. Semuanya positif. Ini positif, ini juga positif. Ratusan ribu dengan puluhan ribu. Lebih besar mana? Lebih besar ratusan ribu. Maka tandanya adalah ya. Kemudian coba kita urutkan lagi, misalnya kita urutkan. Di sini saya punya ada negatif 3, negatif 7, kemudian ada negatif 12, ada negatif 19, ada negatif 4, ada negatif 5, ada 8, ada 9, ada negatif 18, ada negatif 27, ada positif 36, ada positif 29, ya. Ini contoh misalnya ini. Nah, bagaimana? Coba kita urutkan, ya. Kita urutkan dari yang kecil ke besar dulu. Dari yang kecil ke besar. Bilangan terkecil ke terbesar, ya. Kita urutkan dari bilangan terkecil ke terbesar. Nah, di sini kita lihat dulu yang bilangan bulat negatif karena lebih besar bilangan bulat positif daripada lebih bilangan bulat negatif. Nah, kita lihat yang bilangan bulat negatif. Ini ada negatif 3, negatif 7, negatif 12, negatif 5, negatif 18, negatif 27. Nah, semakin ke kiri semakin kecil. Paling kiri yang mana? 27. Ya kan? 27. 27 berarti paling kecil adalah negatif 27. Kemudian setelah negatif 27 baru negatif 18, ya. Kemudian ada negatif 12, negatif 7, negatif 3. Nah, ini karena dia semakin kecil. Jadi ini paling kecil, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Nah, ini sudah habis untuk yang bilangan bulat negatif. Kita lihat yang bilangan bulat positif. Oh, ini ternyata ada negatif 5. Oke, berarti kalau ada negatif 5 kita taruh di mana? Kita taruh antara negatif 3 dan negatif 7. Nah, posisinya berarti sebelum negatif 3. Berarti di sini ada negatif 5. Nah, baru kita cari yang bilangan bulat positif. Ada 8, 9, 36, dan 29. Oke, berarti di sini yang paling kecil adalah 8, kemudian 9, kemudian 29, dan 36. Nah, ini adalah dari yang kecil ke besar. Ini dari kecil, ya, kecil ke besar. Ini kecil ke besar. Nah, kalau dari besar ke kecil, ya sama kita lihat. Kita lihat dari yang paling besar dulu, dari yang paling besar. Nah, paling besar di sini berapa? 36. Ya, berarti kita lihat 36. Setelah 36 berapa? 29. Setelah 29, 9, kemudian 8, kemudian negatif 3, kemudian negatif 5,
kemudian negatif 7, kemudian negatif 12, kemudian negatif 18, kemudian negatif 27. Nah, Pak Lu ini 27 kok paling kecil, Pak? Nah iya, karena dia ada negatif. Kalau negatifnya tidak ada, berarti dia bilangan bulat positif. Tapi karena di sini ada negatif, maka dia lebih ke paling ke kecil. Ini kalau dari besar, ini kalau dari besar ke kecil, ya. Oke. Nah, baik. Terima kasih anak-anakku semua. Sudah menyaksikan video ini. Semoga walaupun ini sangat singkat sekali, semoga kalian bisa paham apa yang saya jelaskan. Kalau belum paham, silahkan kalian diulangi kembali dengan melihat video ini, ya, dengan melihat video ini. Kemudian kalau ada pertanyaan, Pak, saya misalnya belum paham masalah yang ini, oke, silahkan kamu bisa bertanya melalui WhatsApp grup apa yang kamu tanyakan, yang mana biar bisa saya jawab melalui WhatsApp grup. Baik, sekian dari saya. Untuk materi berikutnya atau materi minggu depan, ya, karena kita bertemu lagi 1 minggu kemudian. Untuk materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu ini tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat, ya. Ini untuk materi pertemuan kedua, ya. Besok kita akan mempelajari ini. Untuk hari ini kita pelajari konsep bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, dan mengurutkan bilangan bulat. Ini yang kita pelajari. Jangan lupa untuk besok operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Setelah ini silahkan kalian mengerjakan tugas untuk untuk sebagai bahan penilaian, ya. Ini link nanti saya share di grup WA. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.